episode 25, Rencana Patriark Luo Xian. Fei Hung lalu mengalihkan pandangannya ke satu-satunya benda mengambang yang tersisa di tempat itu. Permukaannya masih buram, seolah mencoba menyembunyikan sesuatu di dalamnya. Sekarang, bagaimanapun, segala sesuatu di sekitar permukaannya tertutup retakan. Seolah-olah itu akan dihancurkan di beberapa titik, dan kekuatannya di dalam akan keluar, menutupi lautan jiwanya. Fei Hung ketakutan dengan ingatan akan perasaan takut dan teror ini. Kekuatan itu bahkan lebih kuat daripada esensi dewanya. Bahkan ketika dia berada di alam dewa. Fei Hung tahu bahwa jika kekuatan yang terkandung di dalamnya dilepaskan, kemungkinan besar itu akan benar-benar merusak lautan jiwa atau pengetahuannya. Itu bahkan bisa membuatnya menjadi idiot jika itu menghancurkan seluruh lautan jiwanya. Dia memutuskan untuk tidak menyentuh benda itu. Karena jika dia menyentuhnya sekali, benda itu mungkin akan pecah. Dia tahu itu adalah bom waktu. Oleh karena itu, dia harus menemukan cara untuk mengeluarkannya dari lautan jiwanya atau menahan kekuatan yang ada di dalamnya. Fei Hung lalu keluar dari lautan pengetahuannya dan mengeluarkan kristal abadi dari cincin spesialnya dan mulai menyerapnya. Kristal abadi itu berubah menjadi debu. Fei Hung mengerutkan kening saat dia berasa kultivasinya tidak maju. Sepertinya, cara kultivasiku untuk dapat kembali seperti semula adalah dengan mengangkat semua lapisan segel surgawi itu. Fei Hung berpikir sambil merenungkan segalanya. Fei Hung hanya merasa bahwa dia bisa menggunakan kristal abadi untuk mengisi kembali kekuatannya. Tapi dia tidak bisa menggunakan kristal itu untuk meningkatkan tingkat kultivasinya, membuat dirinya harus segera menemukan cara lain untuk dapat kembali memulihkan kultivasi puncaknya seperti dulu. Meninggalkan masalah itu pada saat ini, Fei Hung memutuskan untuk tidur dan menunggu sampai hari berikutnya untuk melihat kota Tianyun. Dan terlebih lagi, dia ingin mengetahui segala sesuatu tentang keberadaan manusia di dunia ini. Kediaman klan Luo, aula utama. Ayah, kita tidak bisa membiarkan mereka menampar wajah keluarga kita seperti itu. Luo Zeng sedang berlutut di depan seorang pria parubaya. Pria itu adalah Luo Xian, patriark klan Luo saat ini. Dia saat ini berada di peringkat Raja Bintang 3. Nah, aku juga berasa marah dengan apa yang mereka lakukan pada adikmu. Tapi sekarang, kita tidak bisa mengambil risiko. Luo Xian berbicara dengan sungguh-sungguh saat dia mengingat rencananya. Luo Zeng terdiam mendengar apa yang dikatakan ayahnya. Dia tahu apa yang dipikirkan ayahnya pada saat ini. Zeng Er, aku tahu kau ingin membalaskan dendam saudaramu. Tetapi, kau harus tahu bahwa apa yang akan kita lakukan lebih penting dari hal itu. Ini menyangkut masa depan seluruh klan Luo. Jadi, kita harus sangat berhati-hati sekarang. Kata Luo Xian saat melihat wajah tak berdaya putranya. Luo Zeng mengangguk dengan susah payah. Dia tahu bahwa masalah ini menyangkut masa depan seluruh klan Luo-nya. Jadi, jika mereka benar-benar gagal, klan Luo akan jatuh. Jangan khawatir. Begitu kita selesai dengan rencana ini, semua orang yang berani tidak menghormati kita akan dibunuh. Luo Xian berbicara dengan suara muram. Luo Zeng akhirnya menerima dan menunggu rencana ayahnya sampai semuanya siap. Ayah, apakah kakek benar-benar telah menerobos tingkat legenda? Luo Zeng ingat berita yang dia terima hari itu tentang kakeknya dan sangat bersemangat. Luo Xian mengangguk dengan wajah bersemangat saat dia berkata, Ayah benar-benar telah memasuki peringkat legenda. Jadi, kekuatan keluarga kita telah meningkat pesat. Kau bahkan bisa mengatakan dia adalah kartu tersembunyi klan kita. Luo Zeng tercengang mendengar konfirmasi ayahnya. Peringkat legendaris. Dia berharap
untuk mencapai peringkat itu suatu hari nanti juga, bahkan ingin melampauinya. Setelah memperoleh sumber daya dari tuan kota tanpa diketahui siapapun, ayah telah mampu meningkatkan kekuatannya secara signifikan, mencapai peringkat yang sama dengan tuan kota Tianyun saat ini. Tapi, karena fakta bahwa dia baru saja memasuki peringkat legenda, dia harus mengasingkan diri untuk menstabilkan kekuatannya dan memahami besarnya kekuatannya. Oleh karena itu, dia membutuhkan waktu beberapa minggu. Luo Zheng ingin melanjutkan pelatihan untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Tetapi dia tahu bahwa kecuali dia menemukan sumber daya untuk meningkatkan kekuatannya, dia tidak akan dapat membuat banyak kemajuan. Tiba-tiba, Luo Zheng bertanya dengan serius. Ayah, bagaimana cara mengendalikannya? Apa peringkat tertinggi yang bisa kita kendalikan? Luo Xian tahu apa yang dibicarakan putranya, jadi dia menjawab dengan sama seriusnya. Sejauh ini, kita dapat mengendalikan binatang iblis yang berada di bawah peringkat kaisar. Begitu kakekmu keluar dari pengasingan, dia sendiri dapat mengendalikan hingga 10 binatang buas peringkat kaisar. Jadi, kita memiliki peluang lebih baik untuk mencapai tujuan. Luo Zheng mengangguk keheranan di matanya. Sepertinya mereka benar-benar akan mencapai tujuan mereka. Ayah, bagaimana perihal pernikahanku dengan Ling Meng? Luo Zheng bertanya dengan tatapan terbakar di matanya. Dia ingat wanita paling cantik di kota Tianyun. Dia berharap Dewi yang cantik dan sempurna itu akan menjadi istrinya. Luo Xian menjawab, Zing'er, Patriark Lin tampaknya masih menolak pernikahan putrinya. Meskipun kita telah memaksa banyak properti mereka, berhasil memutus aliran dari mana mereka mendapatkan sumber daya dan dukungan, mereka masih meminta kita untuk menunggu sedikit lebih banyak waktu. Ayah, setelah masalah ini selesai, lamar Lin Meng. Aku ingin dia menjadi wanitaku. Luo Zheng menjadi sedikit tidak sabar, tetapi kemudian dia ingat rencananya dan tahu bahwa begitu rencana mereka berhasil, tidak ada yang bisa menolak klan Luo. Di kota Tianyun, ada 5 wanita cantik yang dikenali oleh semua orang. Jadi dia akan memiliki wanita tercantik pertama yang dia lihat, yang namanya adalah Lin Meng, dan kemudian mengejar ke tempat wanita lainnya. Dia ingin memiliki mereka semua menjadi wanitanya. Luo Xian mengangguk dengan senyum di wajahnya saat dia mengingat wanita muda yang cantik itu. Bahkan dia harus mengakui bahwa dia belum pernah melihat wanita yang lebih cantik selain wanita itu. Dan masih ada 4 wanita lagi yang tidak kalah dibandingkan dengan wanita muda itu. Dia akan mendukung putranya dalam mendapatkan wanita-wanita cantik itu. Luo Xian mengingat sesuatu dan berkata, besok, Patriark Klan Zhang akan membawa beberapa pemuda dari klannya pergi dari kota Tianyun untuk berlatih mereka melawan binatang iblis. Jadi, kami telah memutuskan untuk segera mulai dengan rencananya. Dengan demikian, kita akan dapat melihat hasil dari mengendalikan binatang iblis dengan membuatnya terlihat seperti mereka diserang oleh gerombolan binatang iblis. Sementara, pada saat yang bersamaan, kita akan melemahkan kekuatan klan Zhang.